Petualangan saya menyusuri kearifan dan alam suku Moy Kelim masih berlanjut. Menyusuri rimbunnya kanopi rimba Malasigi, saya akan mengikuti kebiasaan hidup masyarakat suku Moy Kelim lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya ke hutan, tapi warga Malasigi juga memanfaatkan sungai untuk mencari ikan. Nah, alat yang ada di tangan saya ini namanya kalawai untuk menombak ikan nanti di sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hidup berdampingan dengan hutan membuat aktivitas berburu menjadi salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan sumber pangan dari alam. Bukan untuk berburu babi, melainkan saya akan berburu ikan di aliran sungai. Sungai Kalawuguk, salah satu sungai terbesar yang mengalir di tengah hutan Malasigi. Ternyata sungainya ini cukup luas, jadi kita harus berjalan dulu menuju aliran yang lebih tenang. Kalau ini kan deras ya, airnya lumayan, udah gitu jalannya juga licin, jadi harus hati-hati sekali. Target perburuan sungai kali ini adalah ikan yang mempunyai bentuk kepala seperti ular, penghuni air tenang dan tepian sungai yang berongga seperti ini. Agak susah memang melihatnya, karena ini di bawah itu banyak sekali lumut, jadi permukaan airnya tidak terlalu jernih. Kita harus benar-benar jeli untuk mencarinya. Meskipun terlihat sama, kalawai yang digunakan di sini lebih pendek daripada kalawai yang digunakan masyarakat suku Moy di pesisir. Akhirnya nih dapat satu ikan gabus. Terus kakak pas banget tombak di bagian kepala, jadi dia langsung mati. Wow. Ikan gabus merupakan salah satu ikan air tawar yang digemari masyarakat Malasigi. Di alam liar, ikan gabus suka memakan katak, serangga, dan ikan-ikan lain yang lebih kecil, tak terkecuali dari jenisnya sendiri. Padahal tadi udah nyaris kena, tapi dia lepas. Mungkin karena tombakan kurang menancap ke badan, jadi dia langsung lepas begitu saja. Ya sudah, tidak apa-apa, kita cari lagi. Kemampuan berburu saya tentu saja tidak sebagus warga lokal. Insting berburu suku Moy sudah diasah sejak kecil. Feby dapat satu ikan gabus. Luar biasa. Ini tadi agak sedikit susah ngelihatnya karena dia punya warna mirip sekali sama batu yang ada di atas ini nih. Habis ini ikannya mau kita bakar nih, lumayan untuk isi perut siang-siang, betul toh? Ya. Tapi supaya lebih enak, kita nanti akan mencari daun untuk membungkus ikannya supaya dia punya cita rasa lebih menggoda. Mengulik kearifan suku Moy Kelim di Malasigi dalam memanfaatkan alam memang tak ada habisnya. Saya benar-benar dibuat penasaran dengan cara mengolah ikan di sini. Daun apa ini namanya? Ini daunnya namanya gelelas. Oh, gelelas. Ah, nih. Daunnya cukup besar dan lebar, namanya daun gelelas. Ini kalau saya lihat-lihat seperti daun pisang. Tapi dia punya aroma, ada wangi-wanginya sedikit ya. Nah ini ikannya sudah dibersihkan. Wow, licin. Ikannya sudah dibersihkan, sekarang tinggal dibungkus sebelum dibakar supaya nanti ikannya tidak terlalu gosong, makanya dibungkus dengan daun. Saya menggunakan beberapa daun gelelas untuk membungkus rapat ikan gabus ini. Ikat bungkusan ikan menggunakan akar tali yang masih basah, supaya tidak mudah terbakar. Ikannya sudah terbungkus.
Lucu juga kalau udah terbungkus kelilit akar seperti ini. Ini tinggal kita bakar saja, tapi nunggu apinya tidak terlalu besar, jadi nunggu dia menjadi bara dulu. Proses pembakaran ikan dalam daun ini akan membuat daging ikan seperti dikukus. Cukup merata ini matangnya karena terlihat dari gosong-gosongnya nih. Daun gelelas sangat bagus sekali nih untuk membungkus ikan karena dia cukup kuat tahan api. Nah, dia tidak terlalu hancur. Oh. Jadi ikan yang di dalam itu bisa matang merata. Iya benar. Ada sedikit aroma harum dari daun gele. Wah, mantap ini. Rasa ikannya kenyal. Tekstur dagingnya juga enak untuk dikunyah. Lembut. Yang kurang sambal saja ini. Melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki suku Moi Kelim di Malasigi menyadarkan saya betapa kayanya tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Menikmati makan ikan gabus bersama Kakak Otto dan juga Kakak Melvin. Dan memang setiap daerah itu memiliki cara masing-masing untuk mencari ikan. Terus cara memasaknya juga punya cara yang tradisional seperti yang saya lakukan barusan. Nah ini nih rasanya juga otentik sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seperti surga yang jatuh ke bumi, kekayaan alam tanah Papua sudah tidak bisa terpungkiri lagi. Nah, katanya di sini juga ada sumber mata air yang bisa untuk menghilangkan pegal-pegal. Wah, saya penasaran banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kakak Haga sudah mulai bersiul, itu sebagai tanda permisi karena kita sudah mulai memasuki wilayah mata air. Masyarakat suku Moi Kelim mempunyai tradisi dan budaya yang selalu dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Ada ritual khusus sebelum dan setelah berada di wilayah sumber air panas ini. Sebagai perkenalan, karena Feby baru pertama kali datang ke tempat ini, makanya harus disiram pakai air ke dada atau ke muka juga bisa. Itu sebagai tanda perkenalan. Ini nih, daun sentolas namanya. Dia bisa digunakan untuk memijat. Ciri-ciri daunnya itu panjang-panjang seperti ini. Cuma khasiatnya nih, saya penasaran. Ini berarti kita pijat-pijat ya, sambil kena air panas, air hangat. Oke. Tak hanya sumber makanan, hutan Malasigi juga menyimpan berbagai tanaman obat-obatan. Salah satunya tanaman sentolas, atau masyarakat menyebutnya sebagai daun pijat. Memang dipercaya oleh masyarakat di sini tuh bisa bikin tidur nyenyak dan juga menghilangkan pegal-pegal. Sumber air panas ini cukup unik karena muncul di tengah hutan dari celah batuan sungai. Keberadaannya menjadi pertanda bahwa di dalam sana tersimpan potensi panas bumi yang harus tetap dijaga. Kopsuo atau sumber mata air panas ini mengalir di aliran sungai Klaubu. Nah, ini ada banyak. Bukan cuma satu yang ada di sini, tapi ada 1, 2, 3. Dari sana juga ada. Itu ada 7. Secara kasat mata, sumber air panas ini mempunyai debit yang cukup besar. Cukup untuk membuat aliran sungai menjadi hangat. Ayo kakak Feby harus mandi, turun. Turun. Cepat, Wah, dalam ya di sini. Wah, ini unik sekali. Bagian permukaan atas
ini airnya panas, tapi ini yang bawah itu dingin. Unik banget, jadi ada dua suhu antara air permukaan atas sama yang bawah. Petualangan saya bersama suku Moikelim di Kampung Malasigi benar-benar memberi kesan mendalam. Di sini saya kembali belajar bagaimana masyarakat hidup harmonis berdampingan dengan alam. Kampung Malasigi memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan di sini juga memiliki sumber mata air panas yang luar biasa. Kita bisa mandi-mandi bareng, berendam bareng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Itu tuh kelihatan sebelah sana. Warnanya merah.